kita umat Islam diminta supaya selalu berprasangka baik pada Allah. Apa maksudnya? Prasangka baik kepada Allah yang dalam istilah Islam dikenal sebagai husnuzon. Husnuzon berarti memiliki keyakinan positif dan optimis terhadap sifat dan keputusan Allah. Dan kita tahu bahwa setiap pekerjaan, setiap apapun yang kita lakukan, itu semua atas izin Allah. Jadi oleh karena itu, maka ikhtiar kita pun kita sandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rezeki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi yang berkah ini adalah sesuai pedoman dalam Al-Quran. Kita umat Islam diminta supaya selalu berprasangka baik pada Allah. Apa maksudnya? Nah, ini mungkin sering juga kita sama-sama mendengar, baik dari ulama maupun dari sosmed, bahwa kita selalu diminta untuk berprasangka baik pada Allah. Maksudnya apa? Nah, prasangka baik kepada Allah yang dalam istilah Islam dikenal sebagai husnuzon. Husnuzon berarti memiliki keyakinan positif dan optimis terhadap sifat dan keputusan Allah. Udah paham ya, kurang lebih ya. Jadi kami ulangi lagi, prasangka baik kepada Allah yang dalam istilah dikenal husnuzon berarti memiliki keyakinan positif dan optimis terhadap sifat dan keputusan Allah. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, berikut beberapa penjelasannya. 1. Keyakinan pada kebijaksanaan Allah. Artinya, berprasangka baik berarti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana dan kebijaksanaan Allah, meskipun kita tidak selalu memahami alasan di baliknya. Jadi ada hikmah maksudnya. Nah, jelas ya. Jadi kita bahas mengenai keyakinan pada kebijaksanaan Allah. Dan kedua, menghadapi ujian. Nah, dalam situasi sulit, memiliki prasangka baik dapat membantu kita tetap tabah dan sabar. Nah, ini. Jadi ada harapan di situ. Kita meyakini bahwa ujian tersebut adalah cara Allah untuk menguji iman kita dan memberikan pelajaran. Nah, jadi kita harus yakin bahwa ujian itu baik untuk kita. Oke. Kemudian yang ketiga, rasa syukur. Nah, dengan berprasangka baik, kita cenderung lebih bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, biasanya nikmat yang bisa kita syukuri itu hanya nikmat yang terlihat. Misalnya, kita mendapat rezeki dalam bentuk materi. Padahal sebetulnya rezeki yang paling berharga itu justru adalah apa? Adalah kesehatan. Kadang kita meremehkan, menganggap kesehatan itu ya sudah sepantasnya lah kita sehat. Tidak seperti itu. Nah, artinya kesehatan juga perlu kita syukuri. Ketika kita bangun pagi, kita bisa nafas, kemudian tersedia makanan, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan, tempat tinggal ada. Nah, ini kita harus double syukur sebetulnya. Gitu. Ini kurang lebih seperti itu. Yang keempat, memperkuat iman. Berprasangka baik memperkuat iman kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini mendorong kita untuk selalu berdoa dan berusaha berbuat baik. Nah, ini jadi memperkuat iman artinya ya kita mendekatkan diri pada Allah. Nggak mungkin kita jauh-jauh sama Allah kemudian iman kita bisa kuat. Ya kita harus mendekatkan diri. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini mendorong kita untuk selalu berdoa dan berusaha berbuat baik. Ya, artinya berbuat baik tanpa berdoa juga bukan pasangan yang pas. Jadi kita berdoa, berbuat baik. Itu.
Kemudian 5, menjaga kesehatan mental. Berprasangka baik juga berdampak positif pada kesehatan mental, mengurangi stres dan kecemasan dengan meyakini bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, ini kesehatan spiritual kita akan terjaga. Oke. Nah, kesimpulannya, prasangka baik ini mencerminkan sikap tawakal, di mana kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah sambil berusaha melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, artinya tetap ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Ya, ikhtiar tersebut itu ya sifatnya hanya berusaha sebatas kemampuan sebagai seorang manusia. Dan kita tahu bahwa setiap pekerjaan, setiap apapun yang kita lakukan, itu semua atas izin Allah. Jadi oleh karena itu, maka ikhtiar kita pun kita sandarkan pada Allah. Insya Allah aman kalau kita sandarkan pada Allah. Nah, jangan memaksakan kehendak kita. Kadang-kadang kita suka memaksakan kehendak kita untuk sesuatu hal. Seakan-akan Allah itu karyawannya kita. Seakan-akan Allah itu adalah bawahannya kita. Nah, ini juga keliru. Allah itu adalah pemilik. Ya. Allah itu maha besar. Jadi tidak perlu terlalu khawatir untuk masalah kehidupan, namun tidak meremehkan kehidupan. Nah, artinya memang kita bisa dapatkan semua solusi, semua pandangan hidup itu di dalam Al-Quran. Kita sudah diberikan Al-Quran oleh Allah untuk kita bisa menata hidup kita. Jadi kalau semua kita dasarkan dengan Al-Quran, maka insya Allah hidup kita akan lebih baik. Ya. Kadang-kadang kalau udah bicara baik, orang pasti bicara kaya raya. Pada intinya kaya raya belum tentu baik. Begitu juga miskin, belum tentu baik. Belum tentu juga tidak baik. Nah, ini tergantung dari mana kita memandangnya. Baik, ini adalah hari Jumat. Tentu sebentar lagi akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid-masjid dalam situasi masih bulan suci Ramadan, kita masih melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, kemudian penuh keberkahan dan mendapat rahmat dari Allah. Ini sudah hari ke berapa ya? Ini sudah hari ke 14 ya, kurang lebih ya. Jadi artinya ini sudah separuh jalan menjelang selesainya ibadah suci bulan suci Ramadan, yaitu mencapai kemenangan di hari raya Idul Fitri. Ya, moga-moga kita mendapatkan rahmat dan pengampunan di bulan suci Ramadan ini dengan melaksanakan puasa sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada para subscriber, kemudian Sobat Kohalim yang sudah dengan setia menyaksikan acara secangkir kopi di pagi hari. Semoga bagi penonton dan pemirsa yang mampir di channel Kohalim ini juga bisa ikut subscribe, share, like, and comment. Semoga kita bisa bertemu di hari berikutnya, ya, yaitu di hari Senin, untuk topik yang lebih menarik. Dan tentu kami mohon maaf bila mana ada kata-kata yang hilaf, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, juga mungkin ada pihak yang tersinggung. Pada intinya ini adalah forum untuk berbagi. Semoga ini menjadi manfaat, menjadi motivasi, menjadi inspirasi untuk kita semua, dan tentu akan mewarnai kehidupan kita. Bagi pemirsa dan juga para subscriber yang berniat untuk sedekah di bulan suci Ramadan ini, bisa melakukan infak dan sedekah melalui rekening kami atau di QRIS yang sudah kami tampilkan, yaitu QRIS Dana. Kami siap untuk menerima infak dan sedekah yang akan kami manfaatkan untuk keistiqomahan daripada acara ini.
dan juga mungkin program-program lain yang akan kami laksanakan. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Kami mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.